Oke, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pemberian nama senyawa aldehid dan keton. Oke, yang pertama kamu paham ya gugus fungsi dari aldehid. Ini ada R, kemudian ini ada C rangkap OH. R itu alkil. Misalnya alkilnya CH3, berarti contoh senyawa aldehid adalah CH3C rangkap OH. Ulangi, R C rangkap OH, itulah aldehid. Kita mempelajari bagaimana cara pemberian nama ya senyawa aldehid atau alkanal ya. Yang tetap pertama harus memilih rantai induk, di mana rantai induk itu yang terpanjang pasti yang ada gugus fungsinya. Itu yang pertama. Ini ada contoh nih, saya mau tuliskan dulu dia dalam bentuk rantai C saja. 1, 2, 3, 4. Di sini adalah rangkap O, di sini adalah H. Ya. Kemudian di sini ada cabang C. Yang pertama kamu harus tahu inilah gugus fungsinya ya. Inilah ciri-ciri aldehid. C rangkap O dan H. Kemudian penomoran posisi gugus fungsi mendapat nomor kecil. Sebenarnya bukan nomor kecil, pasti nomor 1. Dia pasti nomor 1 dia ya. Pasti dia nomor 1. Sehingga kalau kita berikan penomoran, ya inilah 1, ini 2, ini 3, ini 4. Inilah cabangnya. Ya sama seperti di sini ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Inilah cabang. CH3 itu Bu adalah metil. Sehingga namanya posisi cabang pada C3, sehingga 3 nama cabang metil. Rantai utamanya itu ada 4. 4 itu adalah butana. Karena ini ada aldehid, akhirannya adalah al, sehingga dia adalah butanal. 3 metil butanal, itulah namanya. Coba misalnya saya kasih lagi ya, misalnya saya bikin contoh di sini C C C C C C, ini O H. Kemudian saya kasih cabang di sini ada C. Kemudian saya kasih di sini C C ya, hanya rantai C-nya saja. Tentu inilah rantai utamanya ya, rantai utamanya. Pastilah ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, ini nomor 6. Inilah cabang, inilah cabang. Kalau C-nya 1 dia adalah metil. Kalau C-nya 2 ini sebagai cabang, ini adalah etil. Sehingga kita beri nama cabang, nomor cabang dulu. Cabangnya ada 2 macam, ada metil, ada etil, tentu etil dulu. Etil pada C keberapa? Pada C ketiga. Berarti namanya adalah 3 etil. Kemudian metil pada C keberapa? 4 ya. 4 metil. Posisi gugus fungsi pada C1, jadi nggak usah disebut 1. 6 itu kan heksa, 1 heksanal, nggak usah. Langsung saja heksanal ya. Heksanal. Sehingga namanya 3 etil, 4 metil heksanal. Itu untuk tata nama aldehid. Tata nama menurut Iupek ya. Menurut Iupek. Sekarang kita lihat tata nama trivial dari aldehid. Ini perlu dihafal saja ya.
Kalau dia atom C-nya 1 disebut formaldehida. Ya. Kalau C-nya 2 disebutlah asetaldehida. C-nya 3 disebut propionaldehida. C-nya 4 disebut butyraldehida. Nah, sebenarnya itu ada kemiripan dari penamaan dari asam karboksilat ya. Jadi kalau C-nya 1 asam karboksilat, asam format, ini langsung menjadi formaldehid. Kalau C-nya 2 untuk asam karboksilat, asetat, ini langsung jadi asetaldehida. Kalau C-nya 3 untuk karboksilat, itu asam propionat, ini menjadi propionaldehida. Dan kalau C-nya 4 untuk asam karboksilat adalah asam butirat, ini menjadi butyraldehida ya. Jadi yang at-nya itu akhiran at untuk asam karboksilat diganti menjadi aldehida ya. Aldehida untuk aldehida ya. Oke, kemudian kita lanjut keton ya. Keton bungkus fungsinya udah tahu lah ya. R C rangkap O R. Jadi C rangkap O itu diantarai R dengan R. Nah, ini tadi contohnya. Ini R, ya ini gugus ketonnya. Sekarang kita lihat tata namanya. Memilih rantai induk ya, rantai terpanjang. Tentu yang ada gugus fungsinya. Kemudian beri penomoran. Posisi gugus fungsi memiliki nomor kecil. Ini kalau saya tulis ulang ya, C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan C-nya di sini. Ya. Kalau kita nomori, di sini ada cabang ya, ini ada cabang. Katanya ini gugus fungsi berada pada posisi nomor kecil katanya. Kalau kita nomor dari kiri misalnya ini nih 1, 2, ini 3, 4, 5. Ini tadi posisi ketiga dia ya. Kalau kita nomor dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Tetap juga posisi ketiga. Tetapi harus kita nomori dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena ada cabang juga lebih dekat kalau dinomori dari kanan ya. Jadi ini lebih jelasnya. Inilah rantai induknya. Dinomori dari kanan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dari kanan? Ada cabang yang lebih dekat. Nah, sehingga kalau kita memberikan nama, tetap nomor cabang, nama cabang, nanti nomor gugus fungsi. Oke, kita beri nama, ini adalah metil pada C kedua, sehingga namanya 2-metil. Gugus fungsi pada C ketiga, 3. Karena rantainya ada 5 itu penta. Karena dia keton, jadi pentanon. Akhiri on ya. Pentanon. Oke, coba kita lihat ini. Kita uraikan contoh ini ya. Saya ambil C-nya saja. 1, 2, 3. Di sini ada posisi gugus fungsi, kemudian di C, kemudian C. Di sini C2H5 kita panjangkan C ya. Sehingga di sini rantai terpanjangnya ya, ada sedikit lagi ini ada di sini ya, ini masih ada di sini. Rantai terpanjang bukan lurus. Rantai terpanjangnya adalah yang ini nih. Ini terus ke bawah ya. Nah, sekarang kita lihat beri penomoran rantai induk ya. Kita beri penomoran rantai induk. Kalau misalnya kita menomor dari sini, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya dari bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih dekat
gugus fungsi penomoran dari sini. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena tadi kalau kita nomor dari bawah 1, 2, 3, 4. Sementara kalau dari sini 1, 2, 3 pada C ketiga. Inilah cabangnya, inilah cabang. Cabangnya kalau C-nya 1 itu adalah metil, ini pun metil. Oke, kita beri nama, pemberian nama berarti nomor cabang, nama cabang. Karena cabangnya sama-sama metil, kita sebutkan langsung pada C kedua dan 4, 2, 4. Sehingga 2,4 dimetil, karena metilnya ada 2, awal dengan kata di. Posisi gugus fungsi pada C ketiga, berarti ini 3. Karena rantai utamanya adalah 6, 6 itu heksa. Heksa non, akhiri non ya. Sehingga namanya 3,4 dimetil 3 heksanol. 2,4 ya, 2,4 dimetil 3 heksanol. Itulah nama dari ketonnya. Ingat nama Epoch ya. Kemudian yang terakhir nama trivial dari keton atau nama lainnya alkil keton. Hampir sama dengan untuk ether tadi ya. Kalau untuk ether itu tadi namanya adalah alkil tapi dia ether. Kalau ini alkil keton. Ya, kalau untuk ini misalnya kalau kita tuliskan ya ini CH3. Ini kan sama aja ini ya. CO ini kan sama aja dia begini. Ini sebenarnya CO. Ini C2H5. Ya, inilah alkil. Ini alkil, ini keton. Alkil yang rantainya paling pendek itu disebut lebih duluan. CH3 itu metil. C2H5 itu etil. Jadi metil etil keton. Kalau ini ya, kalau kita tuliskan ini kan sama aja dia begini. CH3 CO CH3. Ini sama-sama CH3. Ini metil karena sama-sama metil di sebelah dimetil keton. Nah, ingat ya, jadi alkil keton. Yang disebutkan lebih dulu adalah alkil yang lebih pendek. Oke, gitu untuk penamaan dari aldehida dan keton. Semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.